Soak kan? Orang seperti Haikal Hasan, mimpi saja bisa dijadikan alat untuk memprovokasi umat. Soak. Mimpi, bukan dunia fakta. Mimpi dia jadikan alat sebagai upaya memprovokasi umat. Aduh, kacau. Imajinasinya sampai ke sana dia. Keren sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Haikal Hasan, kasusnya kembali kemudian diungkit. Besok itu beliau akan diperiksa lagi oleh pihak kepolisian terkait kasusnya yang 1 tahun lalu. Bagaimana dia berbohong, bermimpi dengan Nabi. Memang harus diteruskan titik kebenarannya supaya terlihat, karena akan sangat berbahaya sekali, satu kali lagi, karena dia memanipulasi kebenaran. Orang yang meninggal kemudian bertemu dengan Nabi itu kan seolah syahid. Syahid jelas, kemudian di dunianya, di ujung akhir hidupnya melakukan kebenaran. Sementara di dunia ini ya, yang kasus kilometer 50 itu masih kontroversi. Siapakah yang benar di sini? Aparat kepolisian yang menembakkah duluan, atau memang orang ini yang kemudian menyerang aparat kepolisian? Ini masih berjalan kasus ini sampai sekarang, belum jelas. Kalau kemudian Haikal Hasan sudah berbohong, menggiring opini masyarakat bahwa yang keenam ini bertemu dengan Nabi, maka jelas di sini umat Islam akan memandang aparat kepolisianlah yang salah. Ya, dan 6 ini yang mati syahid, yang melakukan kebenaran. Kan itu. Giringan opini kan ke sana. Dia ingin kemudian meraup kepercayaan dari sekian puluh juta umat Islam Indonesia, agar bahwa yang keenam ini sedang melakukan kebenaran, mengawal Habib Rizik Syihab, kan itu, dan memunculkan opini lagi, yang mengawal Habib Rizik Syihab itu akan syahid. Itu opini yang kemudian kedua. Opini yang pertama, dia menginginkan agar masyarakat punya pandangan bahwa di sini aparat kepolisian yang salah. Yang kedua, dia menginginkan untuk yuk berbondong-bondong kita awal Habib Rizik, karena bila mana kita mati nanti sedang mengawal Habib Rizik, maka kita adalah syahid. Dan kita lihat Habib Riziknya siapa? Dia adalah orang yang juga kemudian kontroversi di Indonesia. Bagaimana dengan lantang ucapannya, sikapnya yang juga lantang, sehingga terpecahlah menjadi kemudian dua pandangan kepada Habib Rizik. Ada yang mengatakan bahwa sikap seperti itu adalah benar, ada yang mengatakan bahwa sikap seperti itu berantakan sebagai umat Islam. Maka di sini Haikal Hasan ingin memanfaatkan momentum ke-6 itu yang meninggal itu sebagai legitimasi bahwa kelompok Habib Rizik lah yang sampai saat ini melakukan dan sedang berada di jalan kebenaran dengan sikap-sikapnya yang kadang-kadang kita berpikir apakah pantas dilakukan sebagai seorang Islam. Kan giringan opininya kan pengen ke sana. Ya, giringan opininya kan pengen ke sana, dan ini satu kali lagi akan sangat berbahaya bila mana ternyata mimpi Haikal Hasan itu berbohong, saudara. Dia mengatakan ingin menghibur saja. Bayangkan, tujuannya menghibur, tapi sembari menginjak-injak harga diri Rasul. Dia klaim loh Nabi Muhammad sebagai legitimasi kebenaran kelompoknya. Dia klaim nama Allah, sumpah kan, dia mengucapkan sumpah. Dia klaim nama Allah sebagai legitimasi kebenaran. Kan itu ya. Oke, nggak apa-apa kalau tidak kontroversi kehidupan yang kemudian kelompoknya itu di dunia ini.
Nah, kalau ada beberapa pandangan, baru ini dia ingin memanfaatkan momentum ini sebagai satu, ya, mengagungkan, membuat citra baik dan meyakinkan masyarakat. Karena sudah levelnya yakin bertemu Rasul, bos. Mau bagaimana tidak yakin? Sementara kelompok yang berbeda haluan dengan Habib Rizik adalah salah. Giringan opininya akan ke arah sana pada akhirnya. Oh iya, selama ini kelompok-kelompok yang kurang suka kepada Habib Rizik adalah salah. Dengan bukti bahwa yang meninggal, yang mengawal Habib Rizik kemudian meninggal, itu sudah syahid. Nah, itu kan giringan opini liciknya ke sana. Maka satu kali lagi memang ini harus diteruskan, diproseskan. Tapi Haikal Hasan sudah jujur. Dia katanya ingin menghibur saja. Artinya bahwa logika-logika yang saya sodorkan tadi, yang menjadi harapan besar Haikal Hasan itu remuk dengan fakta bahwa mimpinya itu adalah sekedar untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Artinya bukan benar, ya. Artinya bukan benar sesuai yang diucapkan. Bertemu Rasul. Sudah digandeng bersama Rasulullah SAW yang keenam ini sudah syahid pasti. Ini satu kali lagi akan sangat berbahaya menyangkut umat Islam pandangannya. Syahid siapa sih yang gak mau syahid di Islam? Semuanya mengharapkan ujung kehidupan itu adalah husnul khotimah. Apalagi sampai syahid. Kan gitu bro. Syahid loh. Syahid itu yang gak ada proses apapun, langsung aja nantinya masuk ke surga. Maka ini yang kemudian juga sering disalahpahami oleh orang Islam tentang makna syahid ini. Kemudian diimplementasikanlah dengan jihad yang sembarangan juga. Kan ujung-ujung jihad itu harapannya supaya syahid. Benar gak? Kan gitu kan? Ujung-ujung harapan orang setelah jihad itu kan syahid. Nah, ini perlu dibedah lagi, jihad yang seperti apa yang kemudian ujungnya kita bisa syahid kalau meninggal sedang di medan perjihadan. Ada sebagian kelompok ya yang mengartikan jihad itu ngebom. Bagaimana ini coba? Ngebom loh. Orang ataupun kelompok yang berbeda dengannya. Bayangkan, ngebom orang sambil tertawa itu, sambil teriak takbir. Jihad itu. Ada kelompok orang yang mengimplementasikan jihad itu seperti itu. Nah, maka perlu juga kita luruskan. Jihad itu seperti apa supaya ujungnya kita bisa syahid. Ya, hari ini kan sudah nggak ada lagi peperangan, pembom-boman. Udahlah, itu sudah kemudian cerita masa lalu. Bukan usang, itu cerita masa lalu yang hari ini ketika diimplementasikan sudah sangat nggak cocok. Dulu zaman berburu, zaman berperang, bagaimana suku, antar suku dengan suku berperang. Maka konsep jihadnya itu kemudian diterapkan dengan perang. Kan gitu ya. Sekarang sudah berbeda lagi zamannya, bos. Kan? Sangat luas sekali artian jihad, bukan hanya itu. Artinya bahwa ajaran Islam yang universal ini harus benar-benar kita pahami dengan benar-benar dan serius. Dihubungkan dengan konteks hari ini, kontekstual. Ya, karena jelas dulu dengan sekarang berbeda. Ya, jihad dulu dengan sekarang juga pasti akan berbeda dong. Dari gitu. Jangan sempit memahami agama ini. Saya nih orang tua, punya anak, punya istri, bekerja, meninggal ketika sedang bekerja untuk menghidupi anak istri, itu kita sedang berjihad dan itu levelnya kita syahid. Kan gitu. Saya manusia, orang Islam, kewajiban manusia orang Islam itu mencari ilmu, minal mahdi ilal lahdi itu. Kemudian ketika saya sedang mencari ilmu, meninggal, syahid levelnya kita tuh. Ya gitu. Sama. Jadi jangan sampai kita mengartikan jihad ini sempit. Hanya di level perang, dan perang.
Kan itu ya. Begitu saudara. Satu kali lagi kita kembali ke laptop, kembali ke tema. Bahwa harapan-harapan Haikal Hasan ingin menggiring opini publik agar menuduh aparat kepolisian itu adalah melakukan yang salah. Dan itu harapannya. Dan ingin melegitimasi dia dan kelompoknya yang benar. Sehingga dibuktikan dengan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW di mimpi. Kan gitu. Ini wah, ini sangat ideologis, bro. Wah, bertemu dengan Nabi di dalam mimpi itu, wah, legitimasi kebenaran tingkat atas ini. Itu legitimasi kebenaran tingkat paling atas di pandangan umat Islam. Tidak mungkin salah. Ya. Begitu saudara. Tidak mungkin ada yang bisa membantah. Kalau benar dia bermimpi dengan Nabi. Wah, legitimasi kebenaran tingkat atas tuh di pandangan umat Islam. Ternyata faktanya salah. Ternyata faktanya dia sekedar menghibur. Dan kemudian diproses hukum. Karena jelas mimpinya itu memprovokasi. Soal kan orang seperti Haikal Hasan, mimpi saja bisa dijadikan alat untuk memprovokasi umat. Soal mimpi. Bukan dunia fakta, mimpi dia jadikan alat sebagai upaya memprovokasi umat. Aduh, kacau. Imajinasinya sampai ke sana dia. Keren sekali ya. Patut kita tiru. Kita masih mengandalkan dunia nyata sebagai alat apapun, termasuk alat provokasi. Dia sudah menjadikan mimpi sebagai alat provokasi. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.